Coba Anda bayangkan sebentar. Gimana jadinya kalau penyebab penyakit kronis yang Anda alami saat ini, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan virus atau bakteri. Mm-mm. Tapi karena Anda belum memaafkan rekan kerja Anda. Atau bayangkan rasa capek yang luar biasa setiap sore, itu bukan karena kurang tidur, tapi karena Anda terlalu banyak mikirin masa depan. Sampai-sampai fungsi limpa Anda gagal nganterin nutrisi ke paru-paru. Terdengar kayak fiksi ya? Ya, ya, terdengar sangat fiktif buat telinga modern kita. Bener banget. Tapi di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal membedah sebuah paradigma medis kuno yang secara harfiah mengklaim bahwa amarah Anda itu sedang membusukkan liver Anda. Dan yang bikin penelusuran kita kali ini sangat memikat adalah gimana literatur yang lagi kita bedah ini menolak mentah-mentah pemisahan antara pikiran, emosi, dan anatomi fisik kita. Betul. Kita sedang membicarakan naskah klasik tentang Tibun Nabawi atau pengobatan ala Nabi. Seringkali kan konsep ini disalahpahami kayak, oh ini cuma dogma agama aja atau sekedar kumpulan resep herbal kuno gitu loh. Coba-coba doang gitu ya. Nah, iya. Padahal kalau kita baca detailnya, ini tuh sebenarnya sebuah cetak biru yang memetakan tubuh Anda sebagai sebuah kerajaan ekosistem yang utuh dan sangat sensitif. Oke, mari kita bedah ini perlahan ya. Naskah yang kita pegang hari ini benar-benar merombak cara kita ngelihat rasa sakit. Tapi sebelum kita masuk ke urusan kerajaan di dalam tubuh tadi, kita perlu tahu dulu dari mana sih asal mula ilmu penyembuhan ini? Betul, akar sejarahnya itu penting banget. Di catatan kuno ini, penderitaan manusia tuh dibagi ke dalam dua kategori besar sejak awal peradaban. Kategori pertama disebut penyakit fitrah. Ini hal-hal biologis yang sangat dasar lah, kayak Anda merasa lapar, Anda lelah, atau kedinginan. Nah, untuk kategori penyakit fitrah ini, manusia sebenarnya nggak butuh ilmu medis. Solusinya itu udah tertanam di insting bertahan hidup kita. Pas Anda kedinginan, Anda otomatis cari kehangatan. Pas lapar, Anda makan. Jadi insting itu adalah dokter pertama manusia. Masalahnya, nah ini dia masalah baru muncul di kategori kedua. Di naskah ini disebut sebagai penyakit al-mizaj. Penyakit al-mizaj ini yang bikin repot ya. Karena ini adalah kondisi di mana keseimbangan tubuh kita rusak gara-gara ada patogen atau materi asing yang menyerang dari dalam. Tepat. Dan untuk nyelesain ini, insting aja udah nggak mempan. Manusia mulai butuh yang namanya diagnosa. Disinilah sejarah panjang eksperimen medis manusia itu dimulai kan. Catatan ini merekam gimana peradaban awal kayak bangsa Sumeria sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, terus Babilonia sampai Yunani kuno mereka itu meraba-raba nyari obat untuk kondisi al-mizaj ini. Dan mereka ngelakuin observasi yang luar biasa loh sebenarnya. Para tabib Sumeria dan Yunani tuh udah nemuin teknik pijat. Mereka paham manfaat akar-akaran tertentu, daun-daunan. Tapi naskah ini ngasih kritik tajam banget kan ke mereka? Iya, kritiknya tajam. Karena peradaban kuno ini, mereka nggak bisa narik garis batas antara intervensi fisik dan hal-hal supranatural. Adi campur aduk gitu ya? Benar. Sebuah resep herbal yang sebenarnya sangat logis, itu malah dicampur sama mantra pemanggil roh, atau syarat persembahan ke kuil dewa penyembuh, kayak dewa Asklepios di Yunani. Kalau dipikir-pikir, nyari kesembuhan di zaman kuno itu ibarat melempar anak panah di ruangan yang gelap gulita ya. Setuju. Anda mencampur daun herbal sama darah kambing, terus ditambah rapalan mantra, terus pas pasiennya sembuh, Anda nggak tahu pasti mana yang sebenarnya kerja, daunnya atau mantranya. Makanya, literatur yang kita bedahi ini memisahkan diri dari kekacauan itu dengan memperkenalkan apa yang disebut pengobatan langit. Nah, ngomong-ngomong soal itu, ada tokoh sejarah Ibnu Khaldun yang sempat berpendapat kalau pengobatan klasik Arab ini cuma kebiasaan budaya lokal aja, kayak hasil trial and error. Tapi naskah ini kan menentang keras pandangan itu ya. Sangat keras menentangnya. Karena penolakan itu berakar dari prinsip tauhid atau keesaan Tuhan yang jadi nyawa utama dari naskah ini. Pengobatan langit itu menyingkirkan semua elemen mistis, dewa-dewi, roh jahat, semuanya dibuang. Bersih dari hal-hal gaib yang gak jelas gitu ya. Betul. Dia menetapkan satu garis lurus, kesembuhan mutlak datang dari Tuhan sebagai sang pencipta desain tubuh.
Tapi ini bagian yang menurut saya sangat memukau dan rasional. Tuhan mengharuskan manusia untuk mencari sebab akibat yang logis secara biologis. Nggak ada sihir instan? Nggak ada. Anda harus ngelakuin intervensi fisik yang nyata dan terukur. Nggak bisa cuma doa aja tanpa usaha medis yang masuk akal. Berarti ini mengunduh blueprint langsung dari Sang Pencipta, tapi kita tetap harus kerja keras di buminya. Ada satu kisah nih di literatur ini yang menurut saya demonstrasi paling epik dari prinsip sebab akibat logis itu. Oh, kisah soal madu itu ya? Iya. Diceritakan ada pria datang ke Nabi, ngeluh saudaranya sakit perut parah banget. Terus solusi yang dikasih itu simpel banget. Minumkan ia madu. Kejadian sampai 3 kali loh. Dan pas pria itu datang lagi, mungkin dia agak frustrasi kali ya? Pasti dong. Nah, jawaban yang dia terima ini puitis banget tapi tajam. Dikatakan, Maha benar Allah dan telah berdusta perut saudaramu. Waktu saya baca ini saya mikir, ini maksudnya apa ya perut berdusta? Kalimat berdusta perut saudaramu itu memang luar biasa. Sepintas kan kedengarannya kayak teguran spiritual gitu ya. Tapi naskah ini ngurainya sebagai metafora diagnosa yang sangat akurat. Diagnosa medis? Iya. Secara biokimia, madu itu bertindak sebagai pelarut dan pembersih materi patogen. Pas dibilang perut itu berdusta, artinya patogen atau materi penyakit di dalam lambung dan usus pasien itu sangat tebal, kental, dan numpuk parah. Oh, jadi maksudnya 1 sendok madu nggak bakal secara ajaib ngilangin tumpukan kotoran yang udah mengeras bertahun-tahun gitu? Persis. Metafora dusta itu cara orang zaman dulu buat ngejelasin resistensi biologis. Obatnya udah bener, mekanismenya udah pas banget, tapi volumenya belum cukup buat nguras patogen itu. Wah, masuk akal banget. Ini nunjukin pemahaman medis kuno yang sangat mendalam soal proses. Tubuh itu butuh waktu dan pengulangan dosis buat ngebuang materi yang rusak. Pengobatan, meskipun klaimnya datang dari langit, tetap harus tunduk sama hukum fisika dan biologi di bumi. Berarti kalau mekanisme biologi bumi ini sangat ditekankan, terus gimana sih paradigma kuno ini ngelihat fungsi anatomi kita secara keseluruhan? Disinilah ini jadi benar-benar menarik untuk Anda yang lagi dengerin, ada yang namanya teori keseimbangan. Ya, tarian abadi di dalam tubuh. Benar, tubuh Anda menurut naskah ini cuma tarik-menarik antara 2 elemen, haroro dan rutubah. Coba kita terjemahin istilah ini biar Anda di rumah gampang ngebayanginnya ya. Haroro itu sifat panas. Dia mewakili fungsi, energi penggerak, dan daya urai di dalam tubuh. Oke. Sementara rutubah itu sifat dingin dan lembab. Ini mewakili materi, massa, cairan, substansi fisik yang ngebentuk tubuh kita. Pemahaman klasik kan ngelihat alam semesta beroperasi dalam dualitas ya, siang-malam, musim panas, musim dingin. Tubuh manusia itu mikrokosmos dari alam semesta. Berarti kalau haroro itu energi panas dan rutubah itu materi fisik, aman nggak sih kalau kita nganalogikan tubuh ini kayak api unggun? Api unggun? Menarik. Iya, jadi panas dari api itu adalah si haroro, sementara kayu bakarnya itu adalah rutubah. Wah, itu analogi yang sangat presisi sebenarnya. Sama kayak api unggun. Kunci biar dia bisa terus nyala dan ngasih kehangatan itu ada di keseimbangan antara besarnya api dan jumlah kayu yang kita masukin. Nah, coba kita bayangin. Kalau apinya atau si harorohnya ini terlalu gede dan liar, apa yang terjadi sama kayu bakarnya? Pasti ludes terbakar dalam sekejap. Bener. Dalam konteks tubuh, kalau elemen panas ini terlalu mendominasi, cairan dan materi tubuh Anda bakal menyusut. Anda jadi kurus kering, dehidrasi, kehilangan nutrisi esensial. Tapi, mari kita balik situasinya. Gimana tuh? Coba Anda ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda pergi ke restoran all you can eat, terus makan gila-gilaan sampai perut rasanya mau meledak? Kalau pakai konsep api unggun tadi, Anda bukannya lagi ngasih makan tubuh Anda loh. Anda baru aja ngelemparin 1 ton kayu basah ke dalam api yang kecil. Secara fisiologis, inilah yang disebut kegagalan haroroh dalam mengurai rutubah. Wow. Pas Anda makan berlebihan, Anda maksa masuk materi yang sifatnya dingin dan lembab tadi dalam jumlah yang nggak bisa ditangani sama panas pencernaan Anda. Jadi makanannya nggak jadi energi ya? Nggak sama sekali. Sebaliknya, makanan itu mengendap di lambung dan usus. Terus dia berfermentasi, ngasilin gas beracun, dan akhirnya jadi tempat berkembang biaknya penyakit Almizaj tadi. Pantesan literatur ini nempatin porsi makan bukan cuma sekedar anjuran diet ala majalah kesehatan ya. Ini garis pertahanan utama kehidupan. Naskah ini mengutip surat Al-A'raf ayat 31 yang intinya nyuruh makan dan minum tanpa berlebihan.
Ya, ayat yang sangat fundamental. Bahkan ada ahli medis kuno yang bilang ayat pendek itu ngerangkum setengah dari seluruh ilmu kedokteran. Penyakit apa aja, radang sendi kek, diabetes, sakit kepala kronis, semuanya bermula dari perut yang diisi berlebihan. Karena itu mematikan api haroro Anda. Dan pemahaman ngejaga nyala api ini memang sangat krusial. Tapi api ini kan nggak nyala di ruang kosong ya. Dia beroperasi di dalam sebuah birokrasi tubuh yang sangat terstruktur. Kayak negara gitu ya? Bener banget. Literatur yang lagi kita bahas ini nggak ngelihat organ tubuh sebagai mesin atau alat mekanis. Mereka ngelihatnya kayak departemen-departemen dalam sebuah negara pemerintahan, di mana masing-masing organ punya tugas manajerial atas 3 harta karun. 3 harta karun, di naskah disebutnya. Zalir, al-quwah, dan akal. Gimana kita ngurainya nih? Kita mulai dari zalir. Ini adalah cairan pesensial, materi murni pembentuk tubuh yang disimpan di dalam ginjal. Jadi, ginjal ini perannya kayak Menteri Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam lah. Oke, Menteri SDA kita itu ginjal. Terus ada al-quwah, energi vital. Ini daya penggerak biar Anda bisa beraktivitas. Energi ini diproduksi dan didistribusiin sama limpa. Jadi limpa ini kayak menteri logistik. Menarik, terus yang ketiga? Yang ketiga itu akal. Ini mencakup jiwa, kesadaran mental, yang jadi pemimpin atau CEO buat kedua harta lainnya tadi. Nah, tunggu sebentar. Saya harus motong di sini, karena konsep ini benar-benar nantang semua hal yang saya pelajari di sekolah biologi. Naskah ini bilang secara eksplisit kalau pusat komando dari akal, jiwa, logika, itu ada di jantung, kolbu. Ya, di jantung. Bukan di otak. Jujur, ini agak susah saya terima. Karena logikanya, kalau saraf otak seseorang rusak, memorinya hilang, kesadarannya berubah total. Bukannya neuroscience modern udah mematenkan otak sebagai pusat kendali semuanya? Itu keraguan yang sangat wajar. Banyak banget yang nanya gitu. Tapi gini, untuk memahami argumen literatur klasik ini, kita harus naruh dulu kacamata neuroscience modern yang memuja materi otak. Oke, kita lepas kacamata modernnya. Terus? Konsep pengobatan kuno tetap mengakuin peran otak kok. Mereka nyebut otak itu sebagai lautan sumsum, tempat jaringan syaraf ngumpul dan memproses input sensorik. Tapi kesadaran murni, empati, pengambilan keputusan moral, percikan kehidupan itu sendiri, sang CEO sesungguhnya itu bersemayam di jantung. Berarti otak itu cuma hardware-nya gitu? Analogi yang bagus. Jantung itu kan organ yang paling panas ya, penggerak darah pertama. Kalau otak itu komputer sama kabel-kabelnya, jantung itu usernya. Pengguna yang nekan tombol keyboardnya. Ah, masuk akal. Naskah ini bahkan pakai dalil kalau kebutaan yang paling fatal itu bukan rusaknya bola mata, tapi kebutaan jantung di dalam dada. Jadi jantung itu sang raja di kerajaan tubuh ini. Dan karena jantung ini sumber panas utama, haroroh tertinggi, dia harus dijaga biar nggak ngebakar dirinya sendiri kan? Di naskah digambarin kalau paru-paru itu pelayan setia yang kipas-kipasin sang raja. Bener, ritme napas kita yang kembang-kempis itu tugasnya ngipasin jantung biar suhunya tetap stabil. Keren banget. Terus liver atau hati. Kalau jantung itu raja, liver ini digambarin sebagai jenderal militer yang garang. Dia ngatur sirkulasi energi pakai tangan besi. Usus besar jadi menteri transportasi buat buang limbah. Birokrasi yang luar biasa rapi, sangat rapi. Dan dari birokrasi inilah muncul satu bagian paling mind-blowing dari naskah ini, pemetaan hubungan fisik antara emosi dan organ. Pikiran Anda itu bukan cuma awan abstrak yang ngambang di atas kepala loh. Maksudnya dia punya wujud fisik? Dia adalah tekanan fisik yang benar-benar menghantam organ Anda. Pas jantung lagi memproses kegembiraan yang ekstrim, dia bakal berdetak lebih cepat. Tapi, coba perhatiin jenderal militer kita, sang liver. Kenapa liver? Naskah ini nyebutin kalau amarah yang meledak-ledak itu nggak cuma bikin Anda ngerasa kepanasan, tapi secara harfiah menghancurkan jaringan energi di dalam liver. Anda marah, liver Anda terluka. Wow, jadi kalau saya marah sama bos di kantor, liver saya yang babak belur. Terus gimana dengan rasa sedih? Nah, duka cita yang mendalam itu bakal nguras paru-paru. Oh ya, pernah sih saya perhatiin orang yang lagi sedih banget atau nangis, napas mereka tuh jadi pendek-pendek, tersendat, atau sering buang napas panjang menghela napas gitu loh. Itu karena paru-paru mereka lagi melemah secara fisik. Terus, kalau ketakutan atau trauma yang luar biasa, itu bakal mukul langsung menteri sumber daya kita, ginjal. Rambut orang bisa beruban dalam semalam cuma karena ketakutan ekstrim yang nguras energi esensial di ginjal. Ngeri juga ya efeknya.
Dan karena mereka ini satu sistem pemerintahan, kegagalan di satu kementerian pasti bikin krisis ekonomi di kementerian lain kan? Naskah ini nyebutnya siklus ibu anak. Betul, siklus ibu anak. Karena organ-organ ini saling ngasih makan. Limpa, si menteri logistik tadi, itu adalah ibu buat organ paru-paru. Berarti, kalau ibunya sakit, anaknya ikutan sakit. Tepat. Pas Anda terlalu banyak kekhawatiran overthinking yang menekan mental limpa Anda, bakal berhenti kerja maksimal. Karena limpa sakit, dia gagal nyuplai nutrisi ke paru-paru. Hasilnya, Anda gampang sesak napas atau asma, padahal pemicunya cuma kecemasan. Berarti mata yang sayu atau tumpul pas kita capek itu bukan cuma tanda kurang tidur dong? Bukan. Itu layar monitor yang lagi nampilin kalau jantung sang raja lagi kelelahan luar biasa di dalam sana. Gila, semuanya benar-benar saling terkait erat. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi pas seluruh kerajaan ini diambang kehancuran? Katakanlah rajanya dipenuhi amarah, jenderalnya hilang kendali, terus perutnya kebanyakan diisi sampah makanan. Itu bencana. Api Haroro berubah jadi panas liar yang ngebakar semua cairan rutubahnya? Di catatan ini ada kondisi kritis yang disebut tabayugdam. Darah yang bergejolak, meluap, mendidih. Tabayugdam ini representasi fisik dari krisis sistemik. Cuaca luar yang ekstrim ditambah makanan yang sifatnya terlalu panas, dipadu sama stres emosional, itu bikin volume dan suhu darah melonjak ngelewatin kapasitas pembuluh kapiler kita. Jadi darahnya beracun ya? Darah berubah sifat jadi toksik. Gejalanya itu kelihatan banget secara fisik. Wajah jadi merah padam, sakit kepala yang rasanya mau pecah, kulit gatal meradang, dada sesak kayak mau meledak. Terus kalau kerajaannya udah kebakaran gini, diet makanan sehat aja cukup nggak sih? Udah telat kalau cuma diet. Diperlukan intervensi fisik darurat buat ngebongkar dan ngebuang panas yang keperangkap itu. Dan literatur ini ngehadirin satu prosedur utama, hijamah atau bekam. Nah, sejarah bekam ini kan panjang banget. Udah ada dari Mesir kuno, di dataran Cina juga ada. Bahkan di Eropa pertengahan orang udah ngeluarin darah. Tapi buat pengobatan langit, bekam ini bukan sekedar warisan budaya kuno ya. Bukan sama sekali. Naskah ini menegaskan validitas tertingginya lewat sebuah peristiwa spiritual. Dikabarkan, para malaikat secara spesifik berpesan ke Nabi. Tapi yang bikin saya tercengang pas baca naskah ini tuh detail teknisnya, instruksi pelaksanaannya itu metodis banget. Ini bukan sekedar nyedot kulit pakai kop terus udah plong gitu aja kan? Oh, sama sekali bukan. Tujuan hijamah bukan cuma buang cairan merah biar pasien ngerasa lega karena efek placebo. Tujuannya itu buang kelebihan panas dan gas beracun yang terjebak di lapisan luar kulit. Tapi syaratnya, nggak boleh ngerusak pembuluh darah utama atau ngelemahin energi tubuh. Dan Tosokoba. Coba kita bedah perbedaan teknik ini. Soalnya saya yakin banyak praktisi modern yang mungkin masih keliru. Tosokoba itu yang pakai tusukan jarum kan? Kayak alat tes gula darah gitu ditusuk-tusuk dalam. Sementara literatur ini sangat mewajibkan syartoh. Kenapa harus syartoh? Syartoh itu sayatan pisau bedah yang sangat halus dan dangkal. Dan arah sayatannya ditarik sejajar sama serat atau garis kulit. Dalam medis modern disebutnya Langer's lines. Kenapa kedalaman itu sebegitu krusialnya? Gini, panas yang bergejolak tadi, si Haroro, dan patogen penyakit, mereka itu selalu berusaha naik ke permukaan. Mereka kejebak di pembuluh darah kapiler yang paling tipis, tepat di bawah kulit luar kita. Oke, jadi mereka ada di lapisan atas ya? Betul. Nah, kalau Anda pakai tusukan jarum atau tsakoba, Anda itu nusuk terlalu dalam. Tembus ngelewatin lapisan panas tersebut, merusak jaringan saraf, dan malah ngebuang darah bersih dari pembuluh vena dalam. Bukannya malah ngerugiin tubuh itu? Jelas merugikan. Sementara kalau sayatan halus syartoh, itu fungsinya kayak coba bayangin rumah lagi kebakaran. Syartoh itu kayak ngebuka ratusan jendela ventilasi kecil di atap rumahnya. Biar asap panasnya keluar? Persis, panas dan patogen ditarik keluar dengan lembut tanpa ngerusak struktur utama bangunannya. Ini tuh prosedur pendinginan kerajaan yang sangat-sangat presisi. Gila, presisi teknisnya luar biasa. Dan ternyata presisi ini nggak cuma berhenti di cara nyayat pisau, tapi sampai ngitung mekanika alam semesta loh. Gravitasi bulan kan maksudnya? Iya, naskah ini merekomendasikan tanggal-tanggal spesifik di bulan Hijriah buat bekam. Tanggal 17, 19, dan 21. Jujur aja pas awal baca saya mikir, ini pasti numerologi atau tahayul. Tapi ternyata ini murni fisika. Hubungan antara siklus bulan dan cairan di bumi itu nyata banget loh.
Sama kayak gravitasi bulan purnama yang narik lautan sampai bikin pasang surut, gravitasi yang sama juga narik cairan di dalam tubuh kita. Wah, tubuh kita kan sebagian besar air ya? Betul. Di pertengahan bulan, volume darah kita lagi memuncak dan bergejolak naik ke permukaan kulit. Kalau Anda dibekam tepat pas bulan purnama, tanggal 15 gitu, tekanannya terlalu kuat. Risikonya bisa pendarahan. Bahaya ya berarti. Terus kenapa milih tanggal belasan akhir? Karena pas tanggal 17, 19, dan 21, bulan mulai mengecil. Gravitasi perlahan turun. Tapi materi patogen yang berat tadi udah telanjur ketarik ke lapisan terluar kulit. Oh, dinyangkut di atas. Nah, itu dia momentum emasnya. Pas itulah jendela kapilen dibuka lewat sayatan Charcot dan penyakit bisa dikuras dengan efisiensi maksimal tanpa bikin pasien kehabisan darah. Penjelasan ini benar-benar, wow, ngubah sudut pandang saya total. Naskah ini bahkan ngasih peringatan ketat kan? Prosedur bekam ini mutlak dilarang buat pasien dengan keloid, penderita diabetes basah, orang dengan masalah pembekuan darah ekstrim, dan dilarang keras di area wajah. Kontraindikasinya sangat jelas. Ini kan ngebuktiin kalau ini bukan ritual mistis yang dipaksain buat semua orang. Ini tindakan medis klinis beneran. Filosofi kesehatan yang super komprehensif. Mulai dari konsep fundamental bahwa anatomi kita ini desain dari sang pencipta. Iya? Sampai pemahaman kalau tubuh itu harus diharmonisasi antara panas energi dan kelembaban materi. Organ kita bukan sekedar pompa dan pipa, melainkan kementerian yang dipimpin oleh jantung sebagai sang raja. Dan pas kerajaan ini mulai kebakar gara-gara emosi atau kerakusan kita, teknik medis presisi yang ngitungin gravitasi bulan pun turun tangan buat nyelamatin. Betul sekali. Jadi buat Anda yang dari tadi nyimak penelusuran ini, setelah bahas semua kerumitan mikrokosmos dan makrokosmos tadi, apa sih benang merahnya? Kenapa Anda harus peduli sama catatan medis yang umurnya udah ribuan tahun ini? Karena ini penting banget, naskah ini maksa kita sadar bahwa setiap detik dari hidup Anda itu adalah konstruksi fisik. Nggak ada yang kebetulan. Nggak ada satupun pikiran buruk yang nggak ninggalin bekas di pembuluh darah Anda. Cara Anda bereaksi pas kena macet di jalan, rasa cemas pas baca chat bos malam-malam, atau sekedar ngambil satu porsi gorengan ekstra padahal perut udah begah. Semuanya itu lagi mendikte masa depan liver, paru-paru, dan jantung Anda. Bener banget. Segala sesuatu di dalam diri Anda itu saling ngobrol, saling merespons. Nggak ada tembok pemisah antara apa yang Anda masukin ke pikiran, apa yang Anda masukin ke mulut, sama penyakit apa yang bakal tumbuh di jaringan tubuh Anda bertahun-tahun kemudian. Sebagai penutup sesi kita hari ini, naskah ini ngutip sebuah filosofi yang dalam banget. Dikatakan, kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang sehat yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Dalam banget tuh. Mari kita balik lagi ke fakta bahwa jantung Anda, kolbu Anda adalah sang CEO. Sang raja yang mengendalikan seluruh sistem. Coba deh Anda renungkan ini sebentar. Kalau jantung Anda adalah pemimpin tertinggi, kondisi kerajaan seperti apa sih yang lagi Anda bangun hari ini lewat perasaan Anda? Ya, itu refleksi yang krusial. Apakah Anda lagi ngasih nutrisi terbaik biar sang raja bisa memimpin dengan tenang? Atau jangan-jangan Anda justru lagi mencekiknya pelan-pelan pakai emosi negatif dan asupan sampah, nunggu aja kerajaannya runtuh dari dalam? Itu pertanyaan yang layak Anda bawa dan eksplorasi sendiri setelah ini. Selamat merenung.